Golkar saya mau tanya, agama itu yang pertama, agama itu kan akal, agama adalah akal. Sementara setelah digali, ternyata banyak agama itu yang tidak masuk akal. Itu mohon dijelaskan bagaimana mungkin substansinya atau batasan-batasan nanti supaya gimana? Agama yang nggak masuk akal itu ya kayak? Iya, kayak di dalam Quran itu kan juga jelas. Ad-dinul al-akhlak, agama itu adalah akal. Sementara banyak fenomena di dalam agama itu di luar akal gitu. Lah ya, misalnya apa yang fenomena agama yang di luar akal? Fenomena yang di luar agama itu misalkan tentang ya jelas tentang ketuhanan itu kan nggak bisa diakal. Terus selain itu misalkan tata cara sholat itu kan itu sudah menjadi aturan yang baku, kenapa itu juga tidak bisa diakal gitu. Itu sudah keputusan. Teman yang lain, apa contohnya agama itu, fenomena agama yang tidak bisa dinalar dengan akal itu contohnya apa? Kalau saya itu sih lebih kepada hal yang bersifat sesuatu yang tidak terlihat kan Pak. Jadi kadang orang itu kan tidak mudah ya untuk, karena sudah menggunakan akal gitu kan, seringkali kemudian kita itu berpikir apa yang kira-kira itu yang bisa meyakinkan saya bahwa Tuhan itu ada kan begitu tuh. Karena kan sesuatu yang apa namanya? Enggak gini loh. Gimana? Saya itu ingin tahu apa ya? Karena menurut saya kalau perintah apalagi firman Allah itu pasti benar. Agama adalah akal. Itu firman pasti benar. Jadi saya tidak percaya bahwa ada fenomena agama yang tidak bisa dinalar. Iya, makanya saya minta contoh gitu. Apa fenomena agama yang tidak bisa dinalar? Yang tidak. Bagi saya sih semua pelaksanaan agama itu ya bisa di logika. Karena jelas firman itu kan sudah berbunyi tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang yang menciptakannya. Ya, jadi semua itu kan ciptaan, agama itu kan ciptaan, makhluk, surga neraka makhluk ciptaan, khalqillah makhluk. Ya bisa dinalar menurut saya, nggak ada fenomena agama yang salah satunya memang susah kalau kita mencari fenomena pelaksanaan beragama yang tidak bisa diakal, itu memang nggak ada menurut saya. Ya, maksud saya tanya begitu. Itu apa kalau jadi persoalannya itu bukan tidak bisa dinalar, tapi nalar dan akal kita yang belum sampai. Makanya saya minta opo contohnya agar setidaknya kita bisa mendiskusikan bersama bahwa ternyata itu masuk akal. Karena prinsipil sesuatu yang bersifat ilmiah itu pasti alamiah, sesuatu yang bersifat alamiah itu pasti bersifat ilahiyah. Itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi semua kalau bicara dalam konteks manusia itu ya basicnya akal. Dalam memahami segala sesuatu itu basicnya akal. Bahkan memahami keberadaan Allah, keberadaan Tuhan pun juga dengan akal. Nggak mungkin awak itu tiba-tiba ono dewi mak bedundu ya kan, akhirnya nggunakne akal kabeh. Begitu kan? Maka orang-orang yang tidak katakanlah secara akal tidak sempurna banyak kan di luaran sana, itu kan sulit memahami
agama, sulit menjalankan kehidupan agama. Jadi ngomong kayak marikun gitu kan, yang akalnya tidak cukup komplit, sulitan karena apa? Basis hubungan, semua hubungan yang terkait dengan manusia itu akal. Jadi itu ya sebenarnya keegoisan manusia sekaligus apa ya, upaya-upaya pembenaran diri ketika menyebut banyak hal itu tidak bisa dinalar atau tidak masuk akal. Padahal sesungguhnya bukan tidak nalar atau tidak masuk akal, tapi karena nalar dan akalnya yang belum sampai, gitulah. Bahkan manusia dengan bangga mengatakan makhluk yang memiliki akal hanya manusia, makhluk yang berbicara hanya manusia. Itu kan karena manusianya itu belum mampu memahami bahasa binatang. Padahal di Quran banyak kisah binatang saling berbicara, kisah semut Sulaiman dan seterusnya. Kita juga punya akal. Ketika pasukan Sulaiman mau lewat, mereka bersembunyi. Ayo lari sembunyi, pasukan Sulaiman mau lewat. Kan itu menunjukkan ada akal, gitu kan. Jadi justru yang benarnya yang harus kita kritisi adalah kenapa akal kita itu nggak nyampe gitu. Kenapa kita hanya bisa memahami bahwa gerakan sholat itu perintah? Kenapa tidak berusaha mengungkap rahasia yang masuk akal, yang ilmiah di balik gerakan itu? Itu yang harus kita kritisi. Bahkan orang-orang, para ahli meditasi, para ahli yoga, para master yoga pun mengakui bahwa gerakan sholat adalah gerakan yoga yang paling sempurna, paling baik. Orang Islam sendiri malah nggak tahu, menganggap itu hanya terus pokoknya perintah yang ini. Padahal dibalik setiap perintah itu pasti ada rahasia yang itu berguna, bermanfaat bagi umat Islam, bagi kita, bagi manusia. Ada rahasianya semua setiap gerakan sholat, bukan tidak bisa dijelaskan, semua bisa dijelaskan secara ilmiah, gitu kan. Sujud bagaimana menyuplai oksigen ke otak, ya. Setiap gerakan ada. Nanti dalam kesempatan tertentu mungkin kita mengundang ahlinya lah, ahlinya yang lebih paham tentang itu. Beberapa hal pernah saya sampaikan, pernah kita bahas bagaimana kenapa waktu tahiyat itu jempolnya mesti, itu apa kaitannya dengan jantung, apa kaitannya dengan otak, kenapa tumit kiri harus ada di tulang ekor, di titik mula darah. Semua di prinsip-prinsip yoga malah terjelaskan dengan baik. Jadi fenomena apapun, fenomena agama apapun itu pasti bisa dijelaskan dengan akal. Bahkan apa misalnya, bahkan hal yang kelihatan mustahil, misalnya seperti peristiwa Isra Mi'raj, itu bisa dijelaskan dengan akal, bisa dijelaskan dengan ilmu, bisa dijelaskan dengan fisika, gitu kan. Materi yang bergerak dengan kecepatan cahaya tinggi, maka dia akan berubah menjadi cahaya. Iya, maksudnya gimana? Wes ada rum, wes paham nih. Menarik tadi itu pada saat Pak
menjelaskan tentang Isra Mi'raj tadi, menarik itu begini. Saya berpikir kalau memang Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk Mi'raj ya, Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kenapa harus ke Masjid Aqsa dulu gitu Pak? Kenapa tidak langsung saja? Itu kan pasti ada sesuatu gitu. Apa Pak berarti dibalik? Kalau Allah menghendaki ya langsung aja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, tidak perlu lagi ke Aqsa. Itu termasuk di dalamnya. Kalau ketika kita selalu beralasan ini kabeh kan kehendak ya Allah, ini kan kuasa Allah. Bahkan ketika Allah berkehendak, bahkan ketika Allah menggunakan kekuasaannya itu ya dengan hukum alam yang apa? Yang ilmiah. Ilmiah berarti apa? Nalar, masuk akal kan bisa dijelaskan gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dijelaskan, ada banyak hal yang bisa ditafsirkan dari peristiwa itu, kenapa itu masih dimaksud itu kan. Kalau bicara secara fisik, secara fisik dan sejarah, Masjidil Aqsa itu kan tempat peribadatan kedua yang dibangun oleh manusia, dalam hal ini Adam, setelah Masjidil Aqsa, setelah Ka'bah itu kan kemudian Masjidil Aqsa. Kedua itu kan simbolik, horizontal dulu, baru vertikal. Apa kira-kira maknanya? Hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah gitu ya. Selesaikan dulu urusanmu dengan manusia. Dan ini ada banyak ayat dan hadisnya kan. Bahkan kalau ada satu manusia pun yang belum memaafkanmu atas dosa-dosamu, itu kamu nggak bisa berurusan dengan Allah. Gitu. Jadi horizontal dulu. Ya, horizontal dulu. Selesaikan urusan hablum minannas, baru bisa hablum minallah. Maka kan jelas bahwa secara simbolik kepemimpinan Rasulullah atas rasul-rasul yang lain, atas nabi-nabi yang lain, bahkan atas makhluk-makhluk yang lain termasuk para malaikat, itu disimbolisasikan di Aqsa kan, mengimami sholat. Ini nek dikembalikan maka akan sebenarnya nanti ujung-ujungnya akan kembali pada tugas fitrah manusia ke bumi itu adalah menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Jadi berjalanlah, ada ayatnya kan, berjalanlah di muka bumi. Masuk semaya. Jadi simbolnya banyak sekali, logikanya yang bisa dibangun banyak sekali, bahwa tugas utama kita sesungguhnya adalah seperti tugas Rasulullah, memberi rahmat pada alam semesta, pada kehidupan. Ini simbol horizontal. Nah, kalau urusan ini kita jalankan semua, kita jalankan dengan baik, maka urusan vertikal itu dengan sendiri. Nah, ini yang terjadi kebanyakan dan kesalahan dalam doktrin keberagamaan kita itu kan sok-sokan langsung berurusan dengan Tuhan dan mengabaikan urusan bumi, urusan horizontal, urusan manusia. Jadi Isra Mi'raj itu seolah-olah ingin mengingatkan kembali bahwa justru keistimewaan, kemuliaan manusia itu adalah ketika dia ada di bumi, bukan di surga, bukan di langit.
Maka Nabi Adam pun harus turun ke bumi mendapat kemuliaannya ya, setelah menjadi khalifah di bumi, karena memang tugasnya itu bukan berenak-enakan di surga. Jadi banyak hal bisa kita tafsirkan, apalagi ketika kita bicara dalam konteks politik internasional, misalnya seperti era sekarang, itu juga bisa saja ditafsirkan ke sana, karena Masjidil Aqsa, Al-Qudus, Al-Quds itu kan secara geopolitik itu ada di posisinya ada di tengah-tengah. Dia perbatasan antara barat dan timur. Jadi sebenarnya ini simbolik semua juga. Jadi kadang-kadang manusia itu, kita ini tidak bisa membedakan batas. Ya, tidak bisa membedakan batas. Sebenarnya yang barat sama yang timur itu yang mana? Sebenarnya ini nafsu apa bisikan hati, tidak bisa membedakan. Ini sebenarnya pembenaran atau kerja akal kita, sudah sulit membedakan. Apakah ini sebenarnya dakwah atau mencari popularitas? Sudah, batasnya sudah sangat. Jadi itu simbol. Ketika orang sudah tidak bisa membedakan, sudah tidak bisa membedakan batas-batas yang dalam banyak hal itu memang sangat tipis. Dalam banyak hal sangat tipis. Termasuk misalnya para pelaku itu ya, tidak bisa membedakan ini sebenarnya penglihatan imajinasi saya atau penglihatan kolbu saya ya. Itu juga bahaya. Ketika orang sudah tidak bisa membedakan batas, maka yang terjadi apa? Pertempuran kan? Iya enggak? Pertempuran antara akal dengan kolbu, pertempuran. Setiap manusia, setiap dari diri kita itu, di dalam diri kita sesungguhnya sering terjadi kecamuk, pertempuran, karena kita bingung membedakan batas tadi, sing bener apa sing salah, jadi sering pertempuran pikiran, pertempuran hati, pertempuran. Dan secara fisik juga terjadilah di Aqsa, terjadilah di Palestina, terjadilah di Israel, pertempuran yang tidak pernah habis sepanjang zaman, sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai sekarang. Tanah Aqsa, tanah Yerusalem, tanah Israel, tanah Palestina tidak pernah berhenti dari konflik karena saya rasa mereka juga tidak bisa membedakan batas. Tidak bisa membedakan batas. Sebenarnya apa yang mereka pertengkarkan, perebutkan dan sebagainya itu sudah tidak jelas lagi. Sudah tidak jelas. Nah, coba temukan Aqsa di dalam diri kita masing-masing, diri teman-teman masing-masing, temukan Aqsa. Kalau teman-teman mau jujur pada diri sendiri, ya, ada banyak hal, banyak peristiwa, banyak perenungan, banyak penilaian dalam diri kita ya. Sebenarnya kita tidak tahu batasnya sebenarnya mah. Ya, batasnya sebenarnya mah. Ini sebenarnya saya taat atau khianat, kadang batasnya juga kecil tipis sekali. Coba tiap manusia, tiap dari kita pasti ada Aqsa, pasti ada Israel dan Palestina. Yang kadang-kadang ini aku wis penak, wis nyaman, capek dan sebagainya. Ya, tanpa sadar, akhirnya terus dicengkeram oleh konflik yang tiada henti, sehingga tidak pernah ada keputusan.
akhirnya menjadi wong maga terus karena nggak pernah ada keputusan gitu ya. Diarani fasik ya gak fasik, diarani soleh apa meneh. Berarti gak jelas Palestina apa Palestina, gak jelas. Jalur Gaza itu kan gak jelas Palestina apa Palestina. Oh, apa ini pertempuran. Nah sebenarnya kan simboliknya wis jelas. Agar kamu tahu batasnya yang jelas. Ya ini ono imammu kan. Rasulullah. Imam yang mengimami seluruh malaikat dan Rasul di Aqsa. Aplikasi paling sederhana apa? Sholawat. Aplikasi paling sederhana. Ini kalau teman-teman dalam sebuah kondisi bingung, pertempuran pikiran, pertempuran hati, pertempuran keputusan, jalan paling sederhana adalah bersolawat. Kemudian ya jangan berhenti di solawat praktik solawat saja, tapi juga paham, tumbuhkan rasa cinta mahabbah pada Rasulullah, kenali ta'aruf di Rasulillah, ta'aruf kepada Rasul, kenali betul-betul siapa Rasulullah, baik dalam arti fisik berdasarkan sejarahnya mulai lahir hingga wafat beliau, nilai-nilainya, perjalanan ideologinya, perjalanan spiritualnya, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit tiap laku kita, tiap langkah kita itu bisa niru-niru lah gitu kan, mengikuti langkah-langkah pikiran-pikiran dari Rasulullah meskipun hanya sedebu dari apa yang beliau contohkan. Jadi jangan berhenti, karena puncak dari sholawat itu ya tanpa huruf, tanpa kata, tanpa kalimat. Puncak dari sholawat itu ya apa istilahnya, berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin seperti yang disolawat, meskipun itu tidak mungkin, meskipun itu tidak mungkin, tapi bagaimana kita bisa disebut umat kalau tidak berusaha mencontoh. Nah, menarik tentang sholawat ini, Pak. Banyak pemahaman dari orang awam juga, mungkin saya. Makna sholawat tadi sudah dijelaskan. Bahkan untuk meyakinkan diri saya, mungkin orang lain yang mungkin juga belum paham, itu kan sampai ada di dalam Al-Quran adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan gitu. Digambarkan bahwa Allah pun bersholawat dan beserta malaikatnya, kan gitu. Nah ini memang secara pribadi saya mungkin berkesimpulan bahwa jangan manusia gitu Pak, malaikat saja itu juga bersolawat, dan itu mungkin di akhir juga selalu kita baca gitu kan. Sejarah dari apa namanya Isra Mi'raj tadi itu. Dan ini sering juga saya itu ditanya sebenarnya oleh adik saya, dan saya memang nggak bisa menjawab kenapa Allah aja juga bersolawat itu maknanya di mana Pak? Iya. Apakah sholawatnya itu dianggap sama dengan manusia? Kalau kita nggak pasti kan berbeda. Cuman saya secara apa ya, yang lebih jelas itu saya nggak mampu untuk menjelaskan. Ya kalau pertanyaan itu ya bertanyalah pada Allah. Ya, ini kan sebenarnya jelas bahwa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah
bahkan satu-satunya nama yang layak bersanding dengan asma Allah Di arsnya Allah. itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Sampai Allah itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah, cinta kasihnya kepada Rasulullah, itu menunjukkan, mencontohkan, gitu. Ya. Yang aku memuliakan, aku mencintai dan mengasihi dengan simbol aku pun bersolawat. Aku mencintai, mengasihi, memuliakan, bahkan juga bersolawat. Terus kamu tidak kan malah bid'ah. Aja bid'ah. Oh, itu lah itu bid'ah. Bid'ah. Iya, iya. Artinya simbol ya Pak ya itu. iya lang, wis gak usah ado-ado lah Pak. Sampean lho nek bojo sampean dinyek wong. Disalah-salahne wong. Ya kan, cincin. Kan kekasih. Tangcut tali wong. Iya, iya. Sebaliknya nek bojo sampean dilem yo budi iku apik yo sabar pengertian kan melok seneng kan. Lemu. Dulu. Jadi kan Allah itu kan bocor nih saja. Aku udah pengen seneng nih aku gampang loh, nggak susah-susah. Kan ngono, puji-puji neng wong sing tak puji. Muhammad itu kan terpuji. Puji-puji dan wong sing tak puji, muliakan wong sing tak muliakan. Ya, sholawatilah, bersolawatlah pada orang yang saya bersolawat ya, Rasulullah. Itu kan sadarnya bocoran besar. Iya, iya. Bocoran besar. Nek pengen nyeneng nek pengen aku seneng kan ngono ora angel ora gampang. Wis ora usah bingung-bingung. Karo masak iso, karo kerja iso, karo pacaran iso gitu kan. Dengan apapun itu bisa pada saat bersamaan menyenangkan Allah. Dan kita memuji orang yang dipuji. Cinta ya. Saking mulianya sholawat itu kan kapanpun kita, dan tidak harus dalam kondisi istilahnya kalau orang mau sholat itu kan harus wudhu dulu, suci dulu. Bersolat itu ketika kita dalam kondisi tidak wudhu juga gak masalah. Dalam ini kan akal loh Mas Khosim, nalar kan? Di mana nggak nalarnya agama? Logis itu. Saya ini sampai cari lah dunia-dunia yang penuh konflik itu berdasarkan tesis yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ingin selamat dari perbatasan konflik itu, ya, maka langkah awal paling sederhana adalah sholawat kan saya bilang. Coba sampai cari sekarang di bulan-bulan dunia yang penuh konflik ini. Kira-kira saya memprediksikan di sana sudah tidak ada tradisi sholawat. Padahal sudah gamblang gitu Pak ya. Tradisi lah ya, tradisi sholawat. Coba barangkali bisa di-browsing, bisa dicari bagaimana kondisi di Gaza, di Pakistan, di Afghanistan dan seterusnya. Dan itu kan kembali pada pembahasan kita yang semalam. Bagaimana mereka bisa menghidupkan tradisi sholawat kalau tidak ada baladil amin, kalau ruang waktunya, kalau negaranya, lingkungannya tidak aman, dipenuhi dengan perang, dengan konflik. Makanya sing wis aman, sing wis damai, sing wis tentrem kaya Indonesia sekarang ini, sehingga kita bisa beribadah, bisa menghidupkan tradisi sholawat, bisa menghidupkan tradisi tahlil, bisa menghidupkan tradisi pengajian, bisa menghidupkan tradisi suluk dan seterusnya. Ojo digawe ruwet, ojo digawe perang. Engko nek wis gak iso ngono meneh lagi getun, rugi dhewe.